Baik, kali ini kita akan membahas soal modul tutorial Fisika Dasar 2A kedua. Program studi Fisika, topiknya energi potensial listrik, kapasitor, dan dielektriknya. Nah, ini adalah pertanyaan bagian A, soal nomor 2. Gambar di bawah ini menunjukkan batang tipis bermuatan seragam dan 3 titik pada jarak D. Ya, ada titik A, titik B, titik C, jaraknya semua berjarak D dari batang. Urutkan besaran potensial listrik yang dihasilkan batang pada 3 titik tersebut, pada titik A, B, dan C tersebut, dimulai dari yang paling besar. Oke. Jadi kita mulai dari, ini adalah batang tipis bermuatan. Pada batang tipis bermuatan seragam ini, tiang tipis bermuatan seragam, itu tentu besar muatannya, ya, atau rapat muatannya itu adalah muatan total dibagi panjang batangnya. Itu adalah panjang batang. Sehingga muatan total yang terdistribusi secara merata pada batang tipis ini adalah lambda dikali R. Nah, kemudian untuk menghitung, ya kita mulai dari titik A. A ini terletak di tengah-tengah batang. Kalau saya buat garis tegak lurus ke batang, jarak titik A ke batang, yang siku-siku saya kasih nilainya D, ya. Saya buat D besar saja, ya, D besar. Kemudian, karena jarak A ke batang D, jadi kita bagi, ini batang tipis ini muatan terdistribusi merata. Untuk menghitung potensial, karena muatan pada batang terhadap titik A, pada batang ini kita bagi jadi elemen kecil, ya. Ini elemen kecil, kita bagi seberapa kecil, ya sangat kecil. Kita kasih simbol, ya, dx. Panjang elemen yang kecil tersebut adalah dx. Dan jarak muatan yang ada di dalam elemen dx ini menuju ke titik A, ini saya kasih simbolnya adalah R, ya. Simbolnya adalah R. Jadi karena batang terdistribusi merata, muatan terdistribusi merata pada batang, maka muatan yang ada pada elemen kecil dx ini adalah dq sama dengan lambda dikali dx, ya. Saya ambil dari sini, q sama dengan lambda kali r, ini muatan total terdistribusi merata pada batang ini, sehingga sedikit muatan yang ada pada elemen kepingan kecil dx ini adalah lambda dikali dx, ya. Oke. Kemudian kita mulai dari hitung potensial listrik pada titik A karena muatan dq yang ada di dx ini. Kita tahu potensial listrik rumusnya adalah 1/4 V epsilon 0 kali dengan Q dibagi R. Ya, ini rumus dasarnya. Dan karena muatan yang ada pada dx itu hanya sebesar dq, maka dv-nya, ya, dv ini adalah muatan potensial listrik, ya, sedikit potensial yang ditimbulkan oleh sedikit muatan dq pada sekeping batang dx itu, ya. Jadi dv sama dengan 1/4 V epsilon 0 kali dq dibagi R, ya. Kemudian dari sini kita integralkan ruas kiri, saya integralkan ruas kiri, saya integralkan ruas kanan, sehingga saya integral dv adalah V. 1/4 V epsilon 0 itu adalah konstanta, saya tarik ke depan. Kemudian dq itu adalah lambda kali dx, ya. Saya integralkan, dq saya langsung ganti lambda dikali dx dibagi R. R digambar pada titik A itu adalah Pitagoras. Karena elemen kecil di sini saya kasih dx, jadi jarak dari titik ini ke elemen dx ini adalah simbolnya adalah x, ya. Jaraknya adalah x. Jadi R di sini, ya, panjang dari titik A ke elemen dx di sini adalah saya Pitagoraskan R-nya. Langsung saya ubah menjadi Pitagoras antara x kuadrat tambah d kuadrat, ya. Ini dia, ya, dari segitiga yang siku-siku yang di sini. Oke. Nah, kemudian lambda ini adalah konstanta. Saya bisa tarik ke depan, ya. Lambda ini adalah rapat muatan pada batang panjang tersebut. 4 V epsilon 0, ya, epsilon 0 integral dari dx dibagi akar dari x kuadrat tambah d kuadrat. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat integralnya. Karena dx itu, ya, dx itu muatan itu, dx itu adalah mulai dari titik A kita tarik
lurus ke bawah ke batang berjarak D, titik ini kita kasih nama X-nya sama dengan 0. Dan muatan ini DQ ini terdistribusi terhadap titik A dari jarak min L per 2 sampai di sebelah kanannya adalah L per 2 ya, karena batang panjangnya L ya. Titik A itu di tengah-tengah batang, kalau kita proyeksikan tegak lurus ke bawah, berarti integralnya sebagai batas integral adalah dari min L per 2 sampai dengan L per 2 ya, dari kiri ke kanan. Inilah besar potensial pada titik A yang berjarak D dari batang tipis ya. Oke, sekarang kita mau selesaikan bentuk integral yang di sini. Oke, kita lihat bentuk integralnya di sini. Itu adalah bentuk penyelesaian integral seperti itu. Kita harus gunakan metode substitusi trigonometri yang merasionalkan penyebutnya ya. Substitusi trigonometri yang merasionalkan penyebut. Kita lihat bentuknya, akar X kuadrat tambah D kuadrat. Oke, D itu adalah sebuah bilangan ya. D jarak titik A ke batang. Ya, ini kuadrat ya, D itu ada jarak A ke batang, dari D itu ada konstanta. Jadi dengan bentuk seperti ini, integral seperti itu, kita pemisalkan ya, saya pakai metode substitusi trigonometri yang merasionalkan penyebut. Jadi saya misalkan di sini X sama dengan D kali tangen theta. Kenapa saya misalkan X D kali tangen theta? Nanti kita lihat ya, sesudah saya input nilai X ke dalam bentuk akar tersebut. Kemudian karena saya misalkan X D tangen theta, maka dx per d theta sama dengan D kali turunan tan theta adalah sekan kuadrat theta ya. Dx yang sudah ketemu nanti, berarti dx sama dengan D sekan kuadrat theta kali D theta. Bagaimana dengan bentuk akar yang di bawah? Akar dari X kuadrat tambah D kuadrat. Ini saya input nilai X-nya. X yang tadi saya misalkan sebagai D tan theta ya. Jadi X yang saya input dia D kuadrat tan kuadrat theta tambah ya. X-nya adalah D tan theta, saya input jadi yang pangkat 2 tambah tan tambah D kuadrat ya. Tambah D kuadrat. Sama dengan akar dari D kuadrat dalam kurung saya faktorkan tan kuadrat theta tambah 1. Dan ingat, trigonometri tan kuadrat theta itu adalah sekan kuadrat theta, D kuadrat kali sekan kuadrat theta. Sehingga akar dari X kuadrat tambah D kuadrat bisa sederhana menjadi D kali sekan theta ya. Akar ketemu kuadrat bisa dicoret. Oke, sudah saya dapat bentuknya, saya sekarang mau substitusi kembali ke bentuk integral di atas. Tapi kan jadi V, potensialnya adalah lambda per 4V epsilon 0 integral dari negatif L per 2 sampai L per 2, batas integral dari kiri batang sampai ke kanan batang, dx, saya input dx-nya, dx dari sini saya dapat adalah D sekan kuadrat theta kali D theta, D sekan kuadrat theta kali D theta dibagi akar X kuadrat tambah D kuadrat tadi sudah kita sederhanakan menjadi D sekan theta dibagi D sekan theta ya. Oke, sama dengan D bisa dicoret, sekan dicoret, atasnya jadi sekan saja, jadi sama dengan lambda dibagi 4V epsilon 0 integral dari minus L per 2 sampai L per 2, integralnya menjadi integral sekan theta D theta ya. Nah, integral sekan ini dalam integral trigonometri dasar sudah ada rumusnya, bisa dicek kembali bahwa integral dari sekan theta itu adalah ln dari sekan theta tambah tan theta. Ya. Ini hasil integralnya. Batas atasnya L per 2, batas bawahnya L minus L per 2 ya. Jadi kalau integral sekan theta, kenapa bisa jadi ln sekan tambah tan? Ln dari sekan theta tambah tan theta bisa diperiksa kembali integral trigonometri dasar ya di materi SMA kelas 12. Oke, saya lanjutkan kemudian. Sekarang saya mau lihat di sini ada mengandung sekan theta dan tangen theta ya. Sementara batas integral kita itu L min L per 2 dan L per 2 adalah dalam variabel X. Jadi sekan theta dan tangen theta harus kita ubah kembali ke dalam bentuk variabel X. Dari persamaan yang kita misalkan tadi, dari atas X sama dengan D kali tan theta
Dari sini berarti tangen theta itu adalah X per D, ya. Nanti saya mau input nilai tangen theta-nya, tapi sebelumnya saya buat segitiga siku-siku, ya. Saya mau hitung nilai secant theta di sini. Misalkan di sini theta tangen itu adalah depan dibagi samping. Saya pakai Pythagoras, saya dapat di sini integral akar dari X kuadrat tambah D kuadrat. Oke, jadi dari segitiga ini saya bisa hitung nilai secant theta sama dengan secant theta kebalikan dari cos. Cos kalau cos samping per miring, D per akar, secant jadinya kebalikannya akar dari X kuadrat tambah D kuadrat dibagi dengan D, ya. Kalau cos samping per miring, sekannya adalah miring dibagi samping, ya. Oke, saya sudah dapat nilai secant theta di sini. Saya sudah dapat nih ada tangen theta, pemisalan saya yang dari awal. Sekarang saya mau input kedua-duanya di hasil integral trigonometri di atas. Sampai ke bawah. Maka V potensial di titik A tersebut adalah lambda per 4V epsilon 0. Saya input nilai dari secant theta. Berarti kan secant itu adalah akar dari ln dari akar. X kuadrat tambah D kuadrat dibagi D tambah tangen theta. Tangen theta itu adalah X dibagi D, ya. Dan saya tutup mutlak. Ini nilai batasnya dari L per 2 sampai min L per 2, ya. Oke, kemudian kita lihat, ini bisa lagi saya sederhanakan, ya. Sebenarnya kita tinggal menginput nilai batasnya, ya. Batas atas L per 2 ke X dikurang batas bawah min L per 2, ya. Oke, kita coba, ya. Saya bisa langsung input, ya, perhatikan. Lambda per 4V epsilon 0, saya mau input batasnya, ya. Ln dari, saya input batas atasnya dulu, akar dari X-nya di input L per 2, jadinya adalah L kuadrat per 4 tambah D kuadrat, gitu, ya, dibagi dengan D ditambah X per D, X-nya adalah L per 2, dibagi D lagi, dikurang batas yang bawah. Batas yang bawah itu adalah, saya sambung di bawah sini, ya. Batas yang bawah adalah dari ln akar. X kuadratnya adalah min, X yang min L per 2, saya input min L per 2 di kuadrat, L kuadrat per 4 tambah D kuadrat dibagi D, ditambah X per D lagi, X-nya adalah min L per 2, ya. X-nya adalah min L per 2, di minus L per 2 dibagi D. Oke, ya, kita sudah input batasnya, tinggal kita sederhanakan. Sama dengan lambda per 4V epsilon 0. Saya sederhanakan, perhatikan. Ini adalah ln dikurang ln, jadi saya bisa, ln kurang ln itu adalah, bisa dibagi, ya, sifat dari logaritma. Saya jadikan ln dari, saya buat dia akar L kuadrat per 4 tambah D kuadrat. Perhatikan di sini penyebutnya sudah sama, ya. Saya langsung tambah L per 2 dibagi dengan D, ya. Karena penyebutnya sudah sama. Oke, ln A kurang ln B. Jadi saya bisa bagi dengan, perhatikan, bagi dengan ln yang sebelah sini pakai sifat logaritma. Akar dari L kuadrat per 4 tambah D kuadrat, ya, kurang L per 2 dibagi juga dengan D, ya. Jadi saya sudah gabungkan keduanya. Gitu. Ya. Oke, jadi pengurangannya sifat logaritma. Ini D-nya bisa saya coret. Oke, jadi saya sudah lebih sederhana, lambda per 4V epsilon 0 kali ln dari akar L kuadrat per 4 tambah D kuadrat tambah L per 2 dibagi akar dari
L kuadrat per 4 tambah D kuadrat dikurang L per 2 ya. Oke, ini hasil integral kita, hasil substitusi batas atas dan batas bawah. Kemudian kita tinggal menyederhanakan, kita lihat atas dan bawah dari LEN ini, masing-masing ada penyebut 4 dan 2. Supaya sederhana, kita bisa kalikan saja ke dalam. Untuk pembilang yang di atas kita kali 2, penyebut yang di bawah ini kita kali 2 juga. Perhatikan, supaya bisa lebih sederhana bentuknya. Saya kalikan 2 ke dalam, saya dapat V sama dengan lambda per 4 V epsilon 0 kali dengan ln dari 2, saya kalikan ke dalam akar, 2 masuk ke dalam akar jadi 4 ya. Jadi 4 kali L kuadrat per 4 menjadi akar dari L kuadrat ya, tambah ya, 2 masuk ke dalam kali D kuadrat menjadi 4D kuadrat ya, tambah L per 2 kali 2 adalah L, saya bagi dengan yang penyebut di bawah ini, kali 2 juga, 2 masukkan ke dalam akar jadi 4 kali L kuadrat per 4 jadi L kuadrat saja, 4 ketemu D kuadrat jadi 4D kuadrat, dikurang dengan min L per 2 kali 2, min L ya. Jadi inilah nilai besar potensial listrik, ya, besar potensial listrik pada batang tipis yang panjang, di mana muatannya terdistribusi merata ya pada jarak D, di mana di sini adalah di titik A tersebut. Ya. Dengan cara yang sama, kita bisa cari beda potensial di titik B dan di titik C ya. Cuma untuk titik B dan titik C perhatikan batasnya. Untuk titik B tentu integral batas kita, karena di sini titik B, sini kita anggap titik 0 misalnya, berarti batas integral kita adalah dari untuk titik B ini dari sebelah kiri min L sampai di titik B tersebut adalah 0 ya. Untuk titik C kita bisa integralkan batasnya. Titik C ini berjarak D ya. Jadi untuk integral titik C ini kita mulai dari yang paling kiri. Ya, titik C paling kiri adalah ini karena jaraknya dari batang ini adalah D ya. D. Jadi integralnya dari min L gitu ya. Dari min L min D ya, karena jarak ini ya dari min L min D jarak ke titik C-nya sampai ke menuju ke D ya, jarak integralnya tersebut. Ini D besar ya. Itu untuk titik C tersebut. Oke, kira-kira begini pembahasan dari soal nomor bagian A pertanyaan, soal nomor 2 ya.